haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu bersyukur oleh karena kebajikan, kasih sayang, anugerah yang Bapa Yahweh terus beri bagi kami. Kami juga berterima kasih kalau kami masih ada di keluarga di tempat ini, berkumpul dalam ibadah Sabat. Kami masih bisa melakukan kebenaran itu semua karena kasih-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau bekerja Tuhan di ibadah kami. Sesudah kami memuji memuliakan akan nama-Mu, kami rindu Engkau berkati kami lewat kebenaran daftar-Mu. Sebab tidak ada berkat yang sempurna di luar dari firman-Mu. Tidak ada kekuatan yang sempurna di luar daripada firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya, sampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua yang mendengar Tuhan kebenaran-Mu pada saat ini. Bahkan urapi kekasih-Mu ini yang Kau pakai Tuhan. Biarlah Engkau ajar kami, buka rahasia kebenaran, buat kami mengerti akan isi hati-Mu, sehingga betul-betul kami diberkati lewat pengajaran-Mu pada saat ini. Semua pekerja setan yang tidak mau kami diberkati, yang coba-coba mencuri konsentrasi kami, yang membuat kami tidak mengerti akan kebenaran, kami mau satu hati, kami mau tolak, patahkan, hancurkan. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus masih berkuasa. Terima kasih Bapak Yahweh, urapi kami semua Tuhan, baik ibadah secara langsung maupun bahkan yang mengikutinya Tuhan secara live streaming. Berkati semua Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, urapi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Masih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh Bapak Yahweh. Nah, kita bersyukur karena meskipun keadaan seperti sekarang ini, tapi kita masih bisa sehat, kuat. Kita diberi berkat yang luar biasa dari Bapak Yahweh. Kita juga masih punya kesempatan untuk datang beribadah di tempat ini. Sebagaimana di dalam Siddur Sabat tadi yang sudah kita baca, ketika kita menghormati perintah Tuhan, yaitu beribadah sesuai dengan ketetapan Tuhan, Yesaya 58, 13, 14, di situ ada berkat yang luar biasa. Kita baru punya niat hati untuk datang ibadah saja, kita sudah diberkati. Ketika kita bertindak, datang dan mengikuti ibadah, kita semakin diberkati. Apalagi ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang kita dengar itu adalah isi hati Tuhan. Dan ketika kita dengar firman Tuhan, saya percaya cuma firman Tuhan yang bisa memberkati tubuh roh jiwa kita, yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita, baik kebutuhan secara roh maupun kebutuhan secara jasmani. Itu cuma bisa diberikan oleh Tuhan lewat firman-Nya yang akan kita belajar. Nah, puji Tuhan, hari ini kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan, masih pada tema yang sama, yaitu bagaimana strategi atau cara untuk meraih yang namanya kemenangan. Ini sudah saya ingat-ingat waktu kita ibadah mulai dari social distancing, ini ibadah dari rumah ke rumah. Ini yang ketiga tema yang sama. Selain dari khotbah-khotbah saya yang lain, tema yang sama ini sudah yang ketiga. Bagaimana cara atau strategi untuk meraih yang namanya kemenangan, mujizat, pertolongan ataupun jawaban doa. Tapi pembacaan yang berbeda-beda. Kalau yang pertama kali itu saya bawa di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kalau yang kedua itu saya bawa di dalam 2 Tawarik 20. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam kitab Hakim-Hakim. Kita tidak akan baca seluruhnya sebab yang kita akan pelajari di sini ada 3 pasal. Mulai dari Hakim-Hakim 6, 7, 8. Tapi tokoh yang sama itu tentang Gideon. Atau di dalam kitab suci ini Gideon. Jadi kita akan belajar bagaimana cara atau strategi untuk mengalami yang namanya kemenangan. Saudara, saya percaya sebagaimana firman Tuhan di dalam Ayub katakan, manusia hidup di dunia itu bergumul. Meskipun pergumulan kita berbeda-beda. Saya punya pergumulan sendiri, saudara punya pergumulan sendiri. Gideon bersama Israel juga punya pergumulan sendiri. Pembacaan di 2 Tawarik yang bagian kedua lalu bagian pertama, seorang janda itu juga punya pergumulan sendiri. Tapi rata-rata semuanya lagi bergumul, lagi berjuang, lagi
pertolongan dari Tuhan, lagi berjuang untuk mengalami yang namanya kemenangan. Dan ternyata saya baca sudah yang ketiga ini pribadi yang berbeda, tetapi dalam strategi itu istilahnya ada kait-mengait satu dengan yang lain. Hampir sama, ada kaitan, karena memang pertolongan itu cuma dari satu pribadi, yaitu dari Bapa Yahweh itu sendiri. Nah, saya percaya ketika kita belajar hari ini, maka ini yang menjadi berkat bagi saya dan saudara. Tentu saja ketika kita mendengar dan melakukan. Sebab firman Tuhan juga katakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan. Nah, puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan ini. Sekali lagi saya masih mengajar kita di dalam tema yang sama, strategi atau bagaimana cara untuk mengalami yang namanya kemenangan dalam pergumulan. Kita akan belajar ini di dalam kitab Hakim-Hakim. Sekali lagi ada 3 pasal, jadi kita tidak akan baca semua, tapi kita lihat poin-poin penting saja yang merupakan strategi itu sendiri. Karena saya sudah belajar dan saya sudah ambil poin-poin itu, apa yang dilakukan oleh Gideon bersama bangsa Israel, sehingga mereka mengalami yang namanya kemenangan dalam menghadapi musuh. Kita harus ingat musuh kita sekarang yang paling besar adalah kuasa kegelapan. Tetapi jangan lupa, banyak kali juga musuh itu dari diri sendiri, yaitu keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu juga kita sementara berjuang, berperang di hari-hari ini. Nah, bagaimana cara atau strateginya supaya kita mengalami kemenangan? Mari, pembacaan yang pertama kita buka. Ini poin yang pertama atau strategi yang pertama. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita baca dulu ayat yang ke-17. Ini dari 6, 7, 8 cerita tentang Gideon, tapi pembacaannya sangat panjang, ceritanya sangat panjang. Jadi saya ambil poin-poin yang akan kita pelajari. Yang pertama dulu, strategi pertama kita akan baca di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Sudah dapat? Ini poin pertama, mari silakan berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Ini strategi atau cara yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-17, 2-3. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Katakan amin. Saudara, kalau saudara baca dari ayat pertama sampai ayat ini, saudara akan temukan. Tapi kalau saya mau ajak kita baca semua, ceritanya panjang sekali. Nanti kalau ada waktu di rumah, tetap baca ini supaya kita tahu bagaimana persis cerita ini. Tapi saudara, poin yang pertama khusus pada ayat yang ke-17, saudara, strategi Gideon mengalami kemenangan yang pertama yaitu minta tanda. Saudara, betul, kita semua ada hikmat, kita semua bisa berpikir apa yang harus kita lakukan, iya toh? Apa yang harus kita buat, tindakan-tindakan apa sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan, sesuai dengan kepintaran, akal budi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tapi ingat baik saudara, saya mau katakan, minta tanda dari Tuhan itu juga hal yang sangat penting. Karena berapa banyak orang yang mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan orang karena berdasarkan pengalaman, merasa diri kuat, merasa diri mampu, sehingga bertindak ceroboh, saudara. Yang dia pikir itu sudah bagus, yang dia anggap itu sudah baik, sehingga dia tidak lagi meminta tanda apakah Tuhan berkenan atau tidak, apakah ini betul-betul dari Tuhan atau tidak, sehingga saudara nanti dalam perjalanan gagal baru menyesal, saudara. Ini banyak kali terjadi. Jadi poin yang pertama, saudara, sebab di dalam cerita ini ketika Gideon dipanggil oleh Tuhan, saudara, ada juga argumen-argumen dari Gideon. Karena dia merasa kaumnya yang terkecil. Dia juga anggota keluarga yang terkecil, saudara. Jadi ketika malaikat Tuhan atau pribadi Tuhan datang menjumpai dia, saudara, meskipun saudara, dia sudah datang terima lawatan secara langsung, tapi supaya lebih memperjelas, supaya dia tidak salah bertindak, dia minta tanda dari Tuhan. Luar biasa. Biar jadi pelajaran. Kenapa perlu juga minta tanda, saudara? Saudara, ini saya kait-kaitkan dengan pengalaman hidup orang lain, tetapi ada juga di dalam cerita firman Tuhan. Coba, satu orang baca di dalam 1 Samuel ini mengenai minta tanda, saudara.
1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Ini masih ada kaitan dengan minta tanda atau bisa dikatakan minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Yahweh, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, belajar dari kehidupan Raja Daud. Dia tetap minta tanda, artinya tetap minta petunjuk, tetap bertanya Tuhan, saudara. Waktu cerita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ini Siklak terbakar. Pakai logika, saudara. Ini kebanyakan orang kalau pakai logika, makanya saudara saya bilang tadi, meskipun kita pintar, kita kuat, kita punya banyak pengalaman, tetap libatkan Tuhan itu harus. Daud, saudara, punya masukan, punya kekuatan. Pakai logika, istri dan anak-anak di dalam cerita itu sudah tertawan. Harusnya nggak perlu minta tanda, nggak perlu tanya Tuhan. Pakai logika, masa sudah tahu-tahu harus kejar, harus selamatkan istri dan anak, kenapa juga susah-susah minta tanda? Sudah pastilah Tuhan berkenan. Tapi tidak, saudara. Karena ternyata pelajaran orang yang selalu minta tanda, minta petunjuk dari Tuhan, itu adalah orang yang rendah hati. Dia merasa meskipun dia kuat, ini Daud ini orang yang rendah hati. Meskipun dia kuat, dia pemimpin waktu itu, dia punya pasukan, tapi dia sadar benar kekuatannya itu tidak akan bisa membuat dia menang. Dia sadar bahwa cuma Tuhan yang sanggup menolong dia. Sehingga dia harus minta tanda. Maju, ini masih pribadi yang sama. 2 Samuel 5 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-23. Ini poin yang pertama, saudara. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Yahweh menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Yahweh, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Mengapa Daud selalu bertanya Tuhan, minta tanda kepada Tuhan? Karena Daud tahu bahwa Bapa Yahweh itu lebih tahu segala sesuatu. Di dalam cerita ini masih peperangan yang sama. Karena satu perikop, berperang melawan orang Filistin. Tapi di ayat yang ke-19 tadi, Daud masih bertanya kepada Tuhan, minta tanda apakah Tuhan akan serahkan atau tidak, saudara. Sekali lagi, Daud tidak andalkan pengalaman, pasukannya yang banyak, ataupun kekuatannya. Saudara, karena memang jelas, Yeremia itu kan sudah jelas, toh? Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu terkutuk. Dalam peperangan masih suasana yang sama. Ayat yang ke-23, Daud tanya lagi. Untuk serangan selanjutnya, harusnya kan kalau sudah pertama sudah tanya, sudah minta tanda, yang kedua ini tidak usah karena kan sudah dijawab. Tapi ternyata Daud sadar betul bahwa dalam perjalanan hidup, perubahan jangankan 1 jam, 1 detik ke depan kita tidak tahu, tapi Bapa Yahweh sangat tahu. Coba seandainya di ayat yang ke-23 ini kalau Daud tidak lagi bertanya, kemudian Daud menganggap, pertama kan Bapak Yahweh sudah jawab maju, jadi kali ini maju saja. Kalau Daud tidak bertanya pasti kalah. Tapi karena Daud bertanya lagi, minta lagi tanda dari Tuhan, Tuhan bilang jangan maju, tapi buat gerakan lingkaran. Karena betul-betul Daud sadar bahwa Bapak Yahweh itu punya berbagai macam cara. Saudara ingat, dalam menghadapi pergumulan hidup kita, pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, saudara. Cara kita terbatas. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk memberikan kita kemenangan. Seperti yang dia berikan kepada Raja Daud. Bahkan kalau saudara ke Yakobus pasal yang keempat, di sana ada perikop yang sangat jelas. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah, supaya jelas karena ini ada kaitannya, mari coba. Yakobus pasal yang keempat. Tetap sama, saudara. Dalam segala hal harus tanya Tuhan, libatkan Tuhan, saudara. Mulai ayat yang ke-13.
Jadi sekarang hai saudara-saudara, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Tetapi jadi saudara sangat jelas, saudara. Pembacaan yang berbeda, tapi sama intinya. Betul saudara, kita dalam sebuah perencanaan, apakah rencana berdagang, ataukah rencana usaha apa saja, rencana mau ke sini ke situ, rencana dalam segala macam perencanaan saudara. Ataupun sudah hal-hal yang kita pikirkan, kita anggap itu sudah sangat matang. Strategi saya anggap ini sudah cukup mantap, saudara. Tapi ingat baik, Yakobus ini mengatakan begitu sangat jelas. Alangkah baiknya kalau kita tanya kalau Tuhan berkenan. Amin. Jadi saya mau katakan poin yang pertama, strategi kita untuk mengalami yang namanya kemenangan, mengalami jawaban doa, mengalami mujizat, mengalami berkat Tuhan dalam perjalanan hidup ini, jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah andalkan pengalaman kita. Jangan pernah andalkan kepintaran kita, tapi selalu minta tanda dari Tuhan. Poin yang kedua, ini strategi yang kedua, saudara. Coba kita maju di ayat yang saudara, sebelum saya masuk yang kedua, supaya meyakinkan lagi, masih dalam hakim-hakim, karena masih ada kaitan, meskipun saya sudah tidak jelaskan, tapi semakin memperjelas saja. Masih tadi kan kita baca ayat yang ke-17, sekarang kita maju, tanda apa yang dia minta? 36 sampai 40, jadi ini dibacakan saja, ini tanda. Silakan. Kemudian berkatalah Gideon kepada Tuhan, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkata lagi Gideon kepada Tuhan, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun, dan demikianlah diperbuat Tuhan pada malam itu. Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Amin, saudara. Dari pembacaan ini, satu tanda sudah terjadi, tapi tidak cukup sampai di situ. Dia minta sampai 2 kali. Betul-betul ini Gideon ini meminta peneguhan dari Bapa Yahweh. Nah, poin yang kedua. Jadi yang pertama minta tanda, yang kedua kita baca masih pasal yang sama, pasal 6 ayat yang ke-25. Strategi yang kedua, saudara. Kita baca bersama-sama ayat 25, 2, 3. Pada malam itu juga Yahweh berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Saudara, poin yang kedua, strategi untuk mengalami yang namanya kemenangan, mujizat ataupun berkat, termasuk keberhasilan dalam kehidupan, tebang semua bentuk-bentuk penyembahan berhala. Gideon ini, saudara, ternyata orang tuanya punya penyembahan berhala. Tetapi ketika dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel, yang Tuhan perintahkan yaitu tebang. Saudara baca sangat jelas sekali. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Saudara sadar atau tidak? Terkadang saudara penyembahan berhala ini, bukan terkadang, memang sudah pasti penyembahan berhala ini saudara sangat-sangat menghalangi. Dan Tuhan sangat benci dengan penyembahan berhala.
Saudara ingat perjalanan Israel? Hampir sekitar pokoknya 2 jutaan lebih yang keluar dari tanah Mesir. Generasi yang keluar sama-sama dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan itu cuma Yosua dan Kaleb. Selain daripada itu adalah generasi yang lahir di padang gurun. Mengapa saudara? Salah satu akibat adalah penyembahan berhala. Saudara ingat ketika Musa ada di atas gunung Sinai, 40 hari 40 malam dia menerima 10 firman. Salah satunya saudara, di situ yang sudah kita baca dalam sidur tadi, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Berarti kalau ada Tuhan lain kan penyembahan berhala. Karena Musa di atas 40 hari 40 malam, maka Harun bersama Israel menyembah berhala dengan membuat lembu emas. Saudara tahu, kalau saudara baca cerita itu saudara, ribuan yang mati cuma karena penyembahan berhala. Karena Tuhan sangat benci dengan yang namanya penyembahan berhala. Menduakan Tuhan itu Tuhan sangat benci saudara. Jadi kita yang sudah tahu tentang Tuhan yang sesungguhnya, mari kita menyembah yang benar. Amin. Beda dengan kalau orang yang belum mengerti. Tadi sempat sudah disentil khotbah pagi tadi. Tuhan yang benar itu yang mana sih? Kalau kita kembali saudara, berpikir secara akal sehat saja. Kita orang Kristen, akar iman kita ada di Israel. Harusnya kalau akar iman kita ada dari Israel, Tuhan kita harus Tuhan dari Israel, bukan dari lain. Iya toh? Coba lihat agama kita, agama saudara kita, agama seberang. Mereka akar iman mereka dari Arab. Tuhan mereka tetap Allahu Akbar. Itu mereka mau ke negara manapun tetap itu tidak berubah. Karena memang itu nama pribadi, bukan bahasa. Kalau bahasa, ya kalau kayak di Indonesia, orang bisa pakai bahasa Indonesia. Ke Inggris pakai bahasa Inggris. Mungkin ke Jerman pakai bahasa Jerman. Ke Israel mungkin pakai bahasa Ibrani. Karena memang itu bahasa. Tapi nama diri orang itu tidak bisa berubah. Nama diri orang saja tidak berubah, apalagi nama Tuhan. Iya tak? Saya kasih contoh Ibu Maya. Maya Elizabeth Theo. Di rumah ini tetap Ibu Maya. Ibu Maya mau ke Jakarta tetap Ibu Maya. Apalagi kalau mau ke luar negeri harus pakai paspor kan? Urus visa dan lain sebagainya. Itu semua tidak berubah. Mau Ibu Maya ke Israel tetap Maya Elizabeth Theo. Karena itu nama diri. Bukan nama, bukan bahasa. Kalau bahasa kita bisa rubah-rubah menyesuaikan dengan di mana daerah kita mau ke sana. Tapi kalau nama tidak akan berubah mau ke negara manapun. Nah kita lihat contoh saja dari agama seberang. Mereka mau di mana-mana, mau ke di Jerman, mau ke di Australia, mau Indonesia, mau ke mereka ada di belahan bumi ini tetap cuma satu itu. Karena memang akar iman mereka dari sana. Tuhan mereka dari sana, ajaran mereka juga dari sana. Harusnya kita orang Kristen pun harusnya seperti itu. Kalau kita sadar seperti yang sudah disentil tadi, khotbah waktu pagi tadi, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yesua bukan datang di Indonesia. Yesua yang dikenal di Indonesia adalah Yesus, tapi yang aslinya di Israel atau Ibrani itu Yesua HaMasiah. Kalau di Inggris jadi Jesus Christ. Jadi makanya baru nama diri Yesua saja sudah berubah-berubah, ya toh? Padahal aslinya itu Yesua. Nah Yesua itu bukan datang melalui perawan yang ada di Indonesia atau perawan yang ada di Jerman sana. Yesua datang melalui seorang perawan, seorang wanita yang ada di Israel. Makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bahkan pertama-tama yang dipilih oleh Bapa Yahweh itu adalah Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan Israel. Nah kalau kita Kristen imannya kita dari sana, harusnya Tuhan kita itu juga dari sana. Ajaran kitanya juga itu dari sana. Bukan akar iman dari Israel, Tuhannya dari Arab, kemudian aturan ibadahnya atau pengajarannya dari Roma. Ya toh? Ini aneh saudara. Makanya kita bersyukur kalau kita sudah diberikan pengertian yang benar. Sehingga kalau di hari-hari ini kita sudah tahu mana Tuhan yang benar, sehingga kita tidak menyembah berhala lagi. Kalau lebih jelasnya lagi saya mau ingatkan ulang. Sebenarnya kalau baca kitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan huruf besar semua.
Kalau saudara buka di kamus Alkitab bagian belakang, di situ ada keterangan yang sangat jelas. Tuhan huruf besar semua itu adalah Yahweh, Tuhan yang orang Israel. Sehingga kalau tadi suami sempat khotbah ibadah Sabat pagi ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Di dalam kitab Keluaran itu kan Musa bilang, kalau orang Israel tanya tentang Tuhan yang benar, apa yang harus aku jawab? Siapa nama yang mengutus engkau? Kalau di terjemahan lain di situ kan dikatakan Tuhan, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Kalau orang cuma baca di situ, orang cuma berpikir Tuhan umum, berarti Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan, keterangan sangat jelas di kamus, Tuhan huruf besar semua itu Yahweh. Jadi kita bersyukur, meskipun saya sudah ulang-ulangi, tapi kita bersyukur karena ternyata strategi yang kedua harus singkirkan penyembahan berhala. Nah mungkin pertanyaan, kita sudah punya Tuhan yang benar, kita sudah punya pengajaran yang benar, terus kayaknya tidak cocok kalau penyembahan berhala ini dikhotbahkan untuk saya dan saudara. Ingat baik, penyembahan berhala itu bukan cuma kategori menduakan Tuhan. Amin. Coba mari kita buka lebih jelas Kolose pasal yang ketiga. Ini banyak kali orang yang sudah mengenal nama Bapa juga, saudara. Banyak kali orang yang sudah tahu pengajaran yang benar juga, tapi masih ada saja penyembahan berhala. Coba baca Kolose 3 yang kelima mulai. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata saudara, kalau di Kolose 3 ini ayat yang kelima, ini daftar dari penyembahan berhala. Mungkin kita sudah kenal nama Bapa yang benar, Bapa Yahweh. Mungkin kita juga sudah beribadah, kita sudah terima pengajaran yang benar. Tapi ingat baik, seperti awal tadi yang saya katakan, banyak kali musuh yang paling berat itu justru dari diri sendiri. Berbicara tentang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini kan dari dalam diri. Iya toh? Dan ternyata ini semua penyembahan berhala. Coba kita juga ke Galatia. Galatia pasal yang mengenai perbuatan daging. Ke Galatia pasal yang kelima. Ayat 19. Mulai dari ayat 19, silakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Jelas, saudara. Ternyata semua masih yang berbau daging, kehidupan duniawi yang masih melekat pada diri seseorang, itu sama dengan penyembahan berhala. Dan kalau saudara baca daftar kedagingan yang ada di Galatia pasal yang kelima mulai 19 ini, saudara, jelas kalimat yang paling terakhir, barang siapa yang melakukan semuanya itu tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi saudara, saya mau katakan, jangankan menang dalam pergumulan selagi di bumi ini, saudara. Surga sudah tidak dapat, pergumulan pun, saudara, peperangan di bumi pun tidak mengalami kemenangan. Amin, saudara. Jadi ini yang perlu kita runtuhkan, yang perlu kita singkirkan. Oke, kalau kita sudah tidak lagi menduakan Tuhan, tapi ingat baik, kalau masih sombong, masih dengki, masih iri hati, masih simpan kesalahan orang lain, masih ada syirik, masih segala macam perkara dosa ini ada, saudara, itu masih penyembahan berhala. Dan Tuhan mau kalau engkau rindu mengalami kemenangan, tebang itu sekarang, jangan tunggu nanti. Amin. Pangkas itu sekarang, buang itu sekarang, jangan tunggu nanti. Kita masing-masing tahu kelemahan kita. Pak Enos, Ibu Maya, Emi, kita semua yang ada di tempat ini masing-masing tahu kira-kira penyembahan berhala yang ada dalam diri saya ini apa. Ingat baik, saudara, ada orang yang susah kalau lihat orang senang. Ada orang senang kalau lihat orang susah. Ini dua tipe orang yang berbeda.
Ada orang senang kalau dia lihat orang lain susah, tapi ada orang juga yang merasa susah kalau lihat orang lain senang. Ini berarti ada sifat yang namanya iri hati, sirik. Ini juga bentuk-bentuk penyembahan berhala, saudara. Emosi tidak karu-karuan, marahnya tidak berhenti-berhenti. Banyak hal, saudara, yang harus kita buang, saudara. Jadi masing-masing ketika kita dengar kebenaran firman pada hari ini, mari introspeksi diri. Periksa ke dalam diri. Saya pun hari-hari periksa diri. Kira-kira yang kurang, yang masih melekat dalam diri saya ini, yang berbau kedagingan yang sama dengan penyembahan berhala itu apa? Ingat baik, saudara, sakit hatimu juga itu termasuk penyembahan berhala. Amin. Kalau engkau sakit hati dengan orang lain, saudara, kemudian membuat engkau istilahnya punya akar pahit, itu juga penyembahan berhala. Intinya semua yang masih berbau kedagingan itu adalah penyembahan berhala. Dan saya ingatkan tadi, kalau engkau rindu mengalami jawaban doa di hari-hari ini, kalau engkau rindu mengalami pertolongan Tuhan, rindu mengalami kemenangan dalam pergumulanmu, tebang itu sekarang. Hancurkan itu sekarang. Memang berat, saudara. Mau perangi pekerjaan setan, kita doa puasa, kita thanking dengan saudara, dengan kesungguh-sungguhan kita, saudara. Kalau kita punya urapan 1 kali thanking, pasti dia lari. Tapi untuk berperang melawan diri sendiri, keegoisan kita, saudara, keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai firman, itu sangat-sangatlah tidak gampang. Karena melawan diri sendiri butuh perjuangan, saudara. Tapi mau tidak mau, saudara, ini strategi untuk mengalami kemenangan. Harus dimusnahkan. Jadi sekali lagi lewat kita dengar firman, mari periksa diri. Yang masih kurang dalam diri saya ini apa? Sombongkah? Egoiskah? Congkak? Iri hati? Sirik? Atau akar pahit? Pokoknya segala perkara. Mari periksa diri, buang sekarang. Supaya engkau mengalami kemenangan. Puji Tuhan. Strategi yang ketiga. Ayat yang ke-26. Silakan. Masih pembacaan yang sama di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 tadi. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Yahweh Tuhanmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Bagian selanjutnya, sesudah menebang yang namanya penyembahan berhala, Tuhan mau dirikan mesbah bagi Tuhan. Saudara, mesbah kita di hadapan hadirat Tuhan itu apa? Kalau kayak dulu waktu perjalanan Israel, memang secara fisik Tuhan perintahkan kepada Musa, bangun itu kemah. Skema tabernakel itu ada 3 ruangan. Di dalamnya itu ada alat-alat. Kalau di ruang kudus ada peti perjanjian. Di ruang Maha Kudus peti perjanjian. Ruang kudus ada pelita emas, ada meja roti, ada mesbah dupa. Kalau di halaman ada yang namanya kolam pembasuhan dan mesbah korban bakaran. Itu secara fisik. Jadi setiap kali Israel bikin dosa, mereka harus bawa lembu, mereka harus bawa kambing domba, yang orang tidak mampu, bawa yang paling kecil burung tekukur. Tapi saudara, mesbah untuk kita sekarang ini yang perlu kita bangun itu apa? Berbicara mesbah adalah pujian dan penyembahan kita yang betul-betul dari hati yang murni. Tuhan mau mencium bau harum pujian penyembahan kita yang kita taruh betul-betul di hadirat Tuhan. Karena ternyata saudara, ketika kita hidup dalam pujian dan penyembahan, ketika kita masuk di hadirat Tuhan, dulu kan ketika korban itu dibakar, baunya naik. Bapak Yahweh cium bau harum, dosa Israel diampuni. Bahkan ketika mereka bawa persembahan apa saja, apakah penghapus dosa, penebus salah, korban nasar, dan lain sebagainya, itu lewat domba, kambing, kemudian lembu, burung tekukur, itu baunya yang berkenan. Nah sekarang yang Tuhan mau cium bau harum itu dari mana? Penyembahan dari hati kita. Dari mulut kita, ekspresi kita
kita dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Mesbah yang kita bangun sekarang adalah diri kita. Sebab baik Tuhan, baik Roh Kudus adalah saya dan saudara. Bukan lagi kemah secara fisik yang dibangun Musa saat itu. Amin. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Roh Kudus. Jadi baik secara roh itu sudah diri saya dan saudara. Jadi tiap hari kita perlu bangun mesbah. Karena ternyata dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa yang luar biasa. Saya punya pengalaman dalam hal ini, saudara. Suatu saat ini kesaksian, tapi ada kaitan mengenai pujian penyembahan yang merupakan mesbah kita di hadapan hadirat Tuhan. Saya waktu itu karena terpilih dalam satu organisasi menjadi ketua kaum ibu se-Sulawesi Maluku, khusus dalam satu organisasi gereja itu. Jadi saya punya program, saya kunjungi di mana ada gereja-gereja itu. Saudara, tiba-tiba suatu saat saya ke salah satu daerah yang sangat terpencil, pulau juga, saudara. Kemudian saudara, ibadahlah kami, saya pelayanan di tempat itu. Tiba-tiba saudara, sementara ibadah berjalan, karena ya kebetulan waktu itu juga tidak ada yang bisa main musik. Jadi saya main keyboard sambil saya pandu lewat pengeras suara. Saudara, apa yang terjadi? Sementara ibadah, tiba-tiba satu anak muda yang postur tubuhnya lebih tinggi dari saya, dia kerasukan. Tapi kerasukan ini karena ada bawaannya juga. Bawaannya karena akar pahit. Simpan kesalahan daripada kedua orang tuanya. Karena dia simpan akar pahit, saudara, dia buka celah. Malam itu karena hadirat luar biasa, urapan luar biasa dalam ibadah. Kebanyakan jemaat sudah kepenuhan, saudara. Tapi karena dia buka celah, saudara, sehingga dia kerasukan. Apa yang terjadi? Memang suasana namanya orang kerasukan, ya toh? Jadi kebanyakan sudah panik sehingga kursi itu sudah berantakan, tidak lagi beraturan, saudara. Semuanya sudah pada menyingkir ke samping-samping, saudara. Tiba-tiba karena saya harus nyanyi, musik saya harus jalan. Jadi ada satu bapak dengan satu ibu yang mendampingi saya membantu. Jadi mereka tahan dia. Sambil mereka tahan, mereka doakan. Sudah doakan sudah sekian lama, saudara. Tetap saja karena badannya cukup tinggi, kemudian pemuda juga. Jadi kuat. Jadi dia banting sana, banting sini. Pokoknya saudara, keadaan malam itu berjam-jam sampai kami selesai ibadah itu sudah larut malam. Saudara, apa yang terjadi? Begitu karena dia ditahan kemudian didoakan. Tiba-tiba sementara saya duduk, saya sementara main musik, saya sementara menyembah sambil mereka itu berdoa, Tuhan kasih hikmat ke saya seperti ini. Lepaskan dia, jangan tahan. Karena berlawanan kan? Jangan tahan, kemudian Tuhan kasih hikmat kepada saya, pandu dalam pujian dan penyembahan. Kalau Paulus dan Silas juga punya pengalaman. Ketika dalam penjara mereka menaikkan pujian mesbah di hadapan hadirat Tuhan, sendi-sendi penjara terlepas. Dan pujian penyembahan itu betul-betul ada kuasa. Malam itu Tuhan kasih hikmat ke saya. Jadi saudara, sambil saya duduk, saya main keyboard, saya pandu lewat pengeras suara, saya bilang kepada bapak dan ibu yang tahan sama dia, lepaskan dia, biarkan dia. Sekarang mari kita satu hati, kita menyembah. Saudara, apa yang terjadi? Kami masuk pujian penyembahan, saudara. Sambil itu kuasa kegelapan banting-banting dia. Mau saudara bayangkan lantai seperti ini. Kalau bukan karena Bapak Yahweh itu tulang-tulangnya bisa patah, kepalanya bisa hancur. Tapi sambil saya menyembah, saya minta Tuhan pagari dia. Jadi orang Manado punya bahasa, dia koprol kiri kanan, ron satu ruangan itu, saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi? Justru dalam pujian penyembahan itu tidak perlu kita keluar tenaga banyak, dia terlepas. Sadar sendiri. Ketika Tuhan kasih hikmat pujian dan penyembahan. Dan ketika pujian penyembahan itu dinaikkan, ada mesbah yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Orang itu terlepas. Dan puji Tuhan, sampai selesai ibadah, sampai saya kembali, saudara, dari daerah itu, anak itu sehat. Luar biasa, saudara. Ternyata saudara, jangan pandang enteng dengan mesbah. Amin. Kalau Tuhan suruh kepada Gideon dirikan mesbah, berarti saudara itu karena Tuhan tahu ketika kita mendirikan mesbah, ketika ada doa pujian dan penyembahan,
luar biasa. Ini sebenarnya. Jadi di sana ada mujizat yang luar biasa. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Jadi strategi yang ketiga adalah dirikan mesbah. Mari perbanyak pujian dan penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Perbanyak doa-doa kita. Perbanyak duduk di hadirat Tuhan. Kadang-kala saudara, saya punya pengalaman pribadi juga seperti itu. Kalau saya sudah berdoa saudara, kemudian belum, saudara, banyak kali saudara saya cuma menyembah dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saudara, dengan sendirinya kekuatan itu ada. Dengan sendirinya saudara, jawaban itu datang. Dengan sendirinya ada kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Poin yang keempat, masih pasal yang sama, pasal 6 ayat 34 dan 35. Ini strategi yang keempat. Silakan. Pada waktu itu roh Yahweh menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Sebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Saudara, kalau baca ayat ini saudara, Gideon tidak maju sendiri. Gideon tidak kerja sendiri saudara. Biarpun Gideon sadar dia dipilih Tuhan. Kalau namanya dia dipilih Tuhan kan bisa saja Gideon berpikir, kita kan dipilih Tuhan. Tuhan kan mampu berperang. Tuhan bisa dengan caranya Tuhan. Tanpa bantuan orang pun saya pasti bisa. Karena saya dipilih Tuhan. Saya bisa kerja sendiri. Saya dengan Tuhan pasti bisa. Saudara, ada kalanya di waktu-waktu tertentu kita bisa seperti itu. Tapi ingat baik saudara, Tuhan mau juga kita harus ada kerjasama. Amin. Coba lihat di sini. Gideon tidak berpikir saya dipilih Tuhan, kamu tidak, jadi saya cukup. Saya pasti menang karena saya pilihan Tuhan. Tidak saudara. Gideon tiup sangkakala. Dia gerahkan semua orang Israel. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita, dalam pergumulan apapun itu, ada kalanya kita saat-saat tertentu kita bisa berdoa sendiri. Kita bisa berjuang sendiri. Tapi satu waktu juga Tuhan mau supaya tetap ada kerjasama. Kerjasama seperti di dalam jemaat antara gembala, para hamba-hamba Tuhan mempelai dengan jemaat, ya toh? Ada waktu memang jemaat bisa bergumul sendiri, tapi ada waktunya juga jemaat perlu pimpinan. Begitu juga meskipun dia sudah pimpinan seperti Gideon, dia kan pimpinan waktu itu. Biarpun dia sudah para mempelai, dia sudah hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, tapi ada saatnya juga dia butuh topangan doa dari jemaat-jemaat, betul? Kerjasama itu harus untuk meraih yang namanya kemenangan dalam pergumulan. Poin yang keempat, saudara, harus ada kerjasama. Di dalam gereja harus ada kerjasama. Kehilat, kalau di kita KPI sudah memakai yang namanya kehilat. Kehilat itu sama gereja, tapi pada umumnya orang kenal dengan gereja. Jadi kehilat ataupun gereja itu sendiri, saudara, tidak akan pernah maju, tidak akan mengalami kemenangan, tidak akan pernah diberkati kalau saudara cuma pimpinan jalan sendiri atau jemaat jalan sendiri. Tapi kalau ada kerjasama, pasti pelayanan itu pasti berhasil. Begitu juga saudara, di dalam perusahaan, kantor-kantor, di sekolah-sekolah, sedangkan sekuler berlaku seperti itu. Ada yang namanya pimpinan, ada yang namanya bawahan, dan itu harus ada kerjasama. Jadi di setiap instansi manapun kerjasama itu harus. Perusahaan sekuat apapun, biarpun dia sudah pemilik perusahaan, dia tidak akan bisa maju kalau dia sendiri. Dia butuh yang namanya karyawan. Betul? Istilahnya saudara, sampai pada posisi yang terendah sekalipun, dia tetap butuh orang itu saudara. Karena tidak mungkin dia rangkap dia kerja semua. Nah saudara, jadi saya katakan, mau di dunia sekuler, di dunia pelayanan, kerjasama itu harus ada. Apalagi dalam keluarga. Amin. Harus kerjasama. Dalam keluarga.
Di tempat ini ada Ibu Maya, ada Emily, tetap kerjasama dalam doa, tidak ada perkara yang mustahil. Keluarga kita yang dari Tahuna yang sementara mengikuti, Pak Febian, Ibu Santi, anak-anak kerjasama di dalam doa, tidak ada perkara yang mustahil. Apapun pergumulan kita, mari siapa yang bisa kerjasama dengan kita, yang bisa menopang kita lewat doa, yang bisa mensupport kita meskipun itu cuma lewat kata-kata dorongan. Kita butuh itu, saudara. Sekali lagi, ada saat kita bisa maju sendiri, tapi ada saat kita harus kerjasama dengan orang lain. Di sini Tuhan mengajarkan kita ada kerendahan hati, tidak egois, tidak merasa diri mampu. Itu maksudnya. Kenapa? Karena secara lahiriah saja kita manusia ini kan dikatakan manusia sosial, ya toh? Berarti tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Tuhan juga ajar seperti itu. Tuhan ajar kita harus kerjasama, saudara. Karena Tuhan tidak mau. Karena Tuhan tahu persis sifat manusia itu seperti apa. Manusia itu apalagi kalau dia sukses karena dia sendiri, dia diberkati karena dia sendiri, akhir-akhirnya jadi sombong. Pandang enteng dengan orang lain karena dia merasa dia kuat karena dia. Makanya Tuhan ajar kerjasama. Jadi ini perlu dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam organisasi apapun. Kalau yang kau rindu melihat yang namanya kemenangan, harus ada kerjasama. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, pasal yang ke-7 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Silakan. Di sini ada 7 poin. Berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Tetapi Yahweh berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Yahweh kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Saudara, dalam pembacaan ini saudara akan temukan di sana betapa penting saudara kita tetap ikut yang namanya petunjuk Tuhan. Saudara, dalam cerita ini Gideon menggerakkan orang Israel pada waktu itu. Ternyata yang berkumpul bersama Gideon 32.000 orang. Saudara, pakai logika kan bagus. Lebih banyak orang kerjakan, lebih cepat selesai. Iya toh? Lebih banyak pasukan kan sudah pasti menang. Tapi ternyata itulah Tuhan. Makanya mengapa harus tetap saudara minta petunjuk atau arahan. Ikut istilahnya apa yang menjadi rancangan daripada Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh lebih tahu hati orang. Jelas. Bapak Yahweh bilang kalau banyak ini, pasti nantinya ketika kamu menang, kamu berpikir karena banyaknya kami sehingga membuat kami menang. Itu Tuhan tidak mau. Ujung-ujungnya juga ada kesombongan. Iya toh? Tuhan mau Gideon sadar bahwa dia menang itu karena Tuhan. Bahkan di dalam ayat ini, Tuhan mau supaya Gideon sadar bukan karena banyaknya orang membuat Gideon menang, tapi karena Bapak Yahweh yang berperang. Karena saudara, kalau saudara temukan cerita ini lebih lanjut lagi, di sana saudara akan temukan Bapak Yahweh yang berperang sehingga Gideon mengalami kemenangan. Tuhan bilang terlalu banyak. Ini kan termasuk arahan, petunjuk. Ikuti saja. Meskipun pakai logika kan banyak orang lebih bagus. Tapi saudara, Tuhan itu yang sempurna. Banyak kali kita gagal karena terlalu banyak melawan, terlalu banyak pakai logika, saudara. Tuhan bilang, kasih pulang. Akhirnya yang pulang penyaringan pertama 22.000.
Sisanya 10.000. Kalau pakai hati manusia, bisa saja ciut. Tuhan, kenapa begini? Banyak orang juga, saudara, karena terlalu bergantung pada keadaan secara lahiriah, sehingga ketika kelihatannya mulai menurun, mulai merosot, mulai ciut itu hati. Padahal sebenarnya kalau kita bergantung pada rencana Tuhan, itu yang paling luar biasa. Tuhan bilang terlalu banyak, 10.000 masih terlalu banyak. Saring lagi. Turun, ini sebenarnya ikut petunjuk. Tuhan perintahkan. Jadi istilahnya di sini Tuhan mau ajarkan poin ini, dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Jadi ketika Tuhan kasih perintah, Gideon dengar-dengaran, pakai hati sebenarnya, Tuhan, kenapa bukan bertambah kok berkurang? Tapi saudara, tetap Gideon dengar-dengaran. Turunkan yang 10.000 orang. Dan Tuhan bilang, uji lewat mereka minum air. Yang minum air di sungai angkat dengan tangan, ternyata jumlahnya cuma 300 orang. Dan Tuhan bilang, dengan 300 orang inilah aku akan menyelamatkan orang Israel. Jadi ternyata saudara, kita kalau peka, dengar-dengaran kepada Tuhan, sebenarnya kalau Bapak Yahweh ganti berperang itu terlalu mudah. Amin. Bukan berarti kita sudah tidak pakai logika, salah juga. Tapi setidaknya jangan logika kita lebih, istilahnya lebih kita kedepankan daripada apa yang menjadi perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Jangan sampai kita karena kebanyakan pakai logika, rencana Tuhan, kita abaikan perintah Tuhan, kita abaikan, tidak lagi dengar-dengaran. Coba belajar poin yang ke-5 ini, saudara. Gideon dengar-dengaran. Meskipun seolah-olah bertentangan keadaannya, tapi tetap dia ikut saja tuh petunjuk Tuhan. Dengar-dengaran, saudara. Dan saudara, cuma 300 yang bersama dengan dia. Ini poin yang ke-5. Tuhan mau dengar-dengaran. Kemudian poin yang ke-6. Coba loncat ayat 16 dan sampai ayat 25. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu. Dan berseru demi Yahweh dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Yahweh dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau, balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Yahweh membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Serera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Lewat pembacaan ini saudara temukan di sana. Karena Gideon dengar-dengaran, tetap ikut arahan, perintah dari Tuhan, meskipun seolah-olah itu tidak masuk akal. Siapa yang berperang? Bapak Yahweh. Jelas tadi kan?